Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Sidirastu, Tadastu Yanamastuaha. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran catur Purusa Arta, di mana pada materi ini kita akan membahas tentang apa saja pengertiannya dan juga bagian-bagian dari catur Purusa Arta. Untuk itu yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Etimologi catur Purusa Arta berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata catur yang berarti empat, Purusa berarti manusia, dan Arta berarti tujuan. Catur Purusa Arta merupakan empat hidup umat manusia. Menurut kutipan Kitab Sarasa Muscaya, Sloka 4 dijabarkan bahwa terlahir sebagai manusia merupakan sebuah kesempatan yang utama. Karena dengan begitu, kita dapat memperbaiki diri. Hanya ketika menjadi manusialah yang dapat memperbaiki segala karma atau perbuatan yang tidak baik atau asuh menjadi perbuatan baik atau dengan demikian kita dapat menolong diri kita dari dalam mencapai tujuan terakhir umat Hindu, yaitu berdasarkan penjelasan dari Kitab Sarasa Muscaya itulah kita wajib mensyukuri hidup kita sebagai. Akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang masih belum puas dengan hidupnya, hidup yang mereka jalani. Maka terus ditingkatkan rasa syukur kita. Jika belum, marilah mulai hari ini kita mensyukuri apapun yang terjadi di dalamnya. Nah, sudahkah kalian bersyukur atas kehidupan kalian hari ini? Maka terus ditingkatkan rasa syukur kita. Jika belum, marilah mulai hari ini kita mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup agar lebih mudah dalam menjalani. Sumber ajaran catur Purusa Arta. Ada beberapa kitab suci yang menjabarkan ajaran catur Purusa Arta, yaitu Dharmarta Kama Moksaram Sariram Sadanam yang terdapat dalam kitab Brahma Adhyaya 228 Sloka 45 yang berarti tubuh adalah alat untuk mendapatkan dharma, arta, kama, dan moksa. Selain itu, ajaran catur Purusa Arta juga diceritakan dalam Kitab Sarasa Muscaya dikatakan sebagai berikut. Usaha tekun pada kerja mencari karma, arta, dan moksa dapat terjadi ada kalanya tidak berhasil, tetapi usaha tekun pada pelaksanaan dharma tak tersangsikan lagi, pasti berhasil sekalipun baru hanya dari bagian-bagian dari catur Purusa Arta. Yang pertama adalah dharma. Kata dharma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata dar yang berarti mengatur, memelihara, memangku, atau menjinjing. Kata dharma memiliki arti ajaran yang menentukan, mengatur, dan memelihara umat manusia agar dapat mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan. Dharma juga berarti kebajikan. Dalam ajaran catur Purusa Arta, dharma dibagi menjadi 4, yaitu dharma kriya, dharma santosa, dharma jati, dan bagian yang kedua yaitu arta. Kata arta memiliki arti keyakinan atau harta benda. Arta merupakan kekayaan atau benda materi yang menjadi kebutuhan. Arta merupakan kekayaan atau materi yang menjadi kebutuhan duniawi untuk mencapai semua keinginan hidup. Fungsi arta dalam agama Hindu.
Yang pertama adalah mewujudkan kebahagiaan duniawi atau jagat hita dan untuk kehidupan beragama. Mewujudkan kebahagiaan duniawi untuk memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan hidup seperti boga, upaboga, dan pariboga. Boga yang berarti sandang, upaboga berarti pangan, dan pariboga berarti papan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan untuk sosial, kita juga memerlukan harta untuk donasi dharma karya atau untuk berdagang, berusaha, dan menikmati makanan serta pendidikan. Sedangkan fungsi harta dalam kehidupan beragama yaitu untuk melaksanakan yadnya, yaitu dewa yadnya, pitra yadnya, resi yadnya, manusia yadnya, dan kama. Kama atau keinginan merupakan sifat alami dari setiap manusia. Siapapun manusia yang hidup pasti memiliki keinginan yang ingin ia penuhi, baik berupa cita-cita, harapan pada masa depan, kehidupan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Karma merupakan tujuan hidup yang ketiga untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi dalam pemenuhan karma tersebut, kita wajib berlandaskan atas dharma. Karma juga dapat berarti sebuah cinta dan kasih sayang yang penuh keikhlasan kepada semua makhluk hidup. Cinta kasih, kejujuran, kebenaran, dan keadilan perlu terus diupayakan dalam mencapai. Pembagian kama sehubungan dengan cinta kasih disebut juga dalam ajaran Tripararta, yaitu asih, punya, dan bakti. Asih berarti kita sebagai manusia menyayangi dan mengasihi sesama makhluk, seperti halnya mengasihi dan menyayangi diri sendiri. Kita juga harus saling asih, dan asuh. Asah menghargai, asih mencintai, dan asuh menghormati, serta mewujudkan ajaran tatua masih terhadap semua makhluk hidup ciptaan. Punya. Punya merupakan cinta kasih kepada orang lain, diwujudkan dalam bentuk menolong dan memberikan sesuatu baik berupa harta benda yang kita miliki dan berguna untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Bakti. Bakti adalah cinta kasih kepada Sang Yang Widi dengan senantiasa sujud berbakti ke hadapan Yang Widiwasa dalam bentuk pelaksanaan agama, di mana akan menimbulkan sebuah kesadaran, ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian yang abadi yang diwujudkan dalam ketekunan sujud bakti kita kepada Sang Yang Widiwasa. Moksa. Moksa adalah pembebasan dari segala ikatan duniawi yang bermakna bahwa kekayaan dan keinginan yang sudah cukup terpenuhi sehingga tidak ada lagi hal yang paling menyenangkan selain melepaskan diri dari segala ikatan keduniawian untuk menjalani hidup yang lebih damai. Di sini adalah manusia bisa bersatu kembali dengan Sang Yang Widiwasa. Inilah tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap manusia selama kehidupannya. Dalam moksa sendiri dibedakan tingkatan. Yang pertama itu samipya, yaitu tingkatan moksa yang dicapai ketika masih hidup. Tingkatan ini biasanya dicapai oleh para resi pada saat melaksanakan yoga dan semedi, sehingga para resi
mampu menerima wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa. Samivya juga diidentikan dengan sifat yang kedua, sarupya. Sarupya itu adalah tingkatan moksa semasih hidup yang kedudukannya sebagai atma mampu mengatasi unsur maya atau unsur yang salokya. Salokya adalah tingkatan moksa yang dicapai oleh atma saat berada dalam posisi kesadaran dengan Tuhan, tetapi belum dapat bersatu dengan Yang Widiwasa. Dalam keadaan ini, atma telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari ide. Sayudya adalah tingkatan moksa yang paling tinggi dan sempurna. Pada tingkatan ini, Atman dapat bersatu dengan Sang Yang Widi, tidak terbatas oleh apapun, sehingga mencapai Brahman Atman Aikyam, yaitu Atma dengan Tuhan. Contoh ajaran catur Purusarta dalam kehidupan. Tujuan hidup berlandaskan ajaran catur Purusarta wajib dicapai oleh umat Hindu dalam ajaran catur Purusarta. Ajaran Dharma sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya orang yang melakukan kebaikan tanpa pamrih, seperti menolong orang yang sedang tertimpa musibah, dapat juga kita temukan pada orang yang melakukan kewajiban atas karma yang dilakukan. Seperti seorang guru yang mendidik siswanya, seorang pedagang yang melayani arta. Ajaran arta juga banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang pedagang yang tekun berjualan dengan penuh kejujuran. Seorang pemulung mengumpulkan barang rongsokan untuk dijual dan mendapatkan uang. Contoh karma, seperti cita-cita kalian ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi polisi, guru, atau profesi lainnya, di mana karma yang hendak dicapai. Dan yang terakhir adalah moksa. Contoh dari moksa yang dapat kita temukan dalam kehidupan seseorang yang telah melepaskan ikatan, yaitu seorang sulinggih atau seorang resi yang melaksanakan yoga semedi dan segala sesuatu yang menyangkut tentang kelepasan. Nah, bagaimana sih penerapan ajaran catur Purusarta ini dalam kehidupan sehari-hari? Dengan begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, gejolak kehidupan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan apabila kita selalu berusaha memecahkan permasalahan hidup dengan didasari oleh ajaran-ajaran agama Hindu. Misalnya dengan memahami ajaran catur Purusarta sebagai pijakan kita untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam menuntut ilmu pengetahuan, tingkatan ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan oleh seseorang. Dalam tahapan Brahmacari ini, fokus yang dilakukan adalah mencapai Dharma dan Kama, bahwa seorang akan belajar untuk memahami Dharma dan nantinya akan mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan. Grehasta. Grehasta merupakan tahapan kedua, yaitu masa berumah tangga. Di tahapan ini, tujuan hidup kita difokuskan untuk mendapatkan arta dan kama, di mana pada masa membina rumah tangga ini, seseorang wajib bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarganya, serta dapat hidup mandiri. Masa Grehasta ini diawali dengan upacara pawiwahan atau perkawinan. Wanaprastha. Wanaprastha ini lebih diutamakan untuk bagaimana kita bisa meraih yang namanya moksa. Bagi seseorang yang telah mampu melepaskan dirinya dari kewajiban
hidup dalam masyarakat, atau aspek keduniawian. Wanaprastha juga merupakan tingkat kehidupan manusia dalam mempersiapkan diri untuk melepaskan ikatan keduniawian yang melekat dalam diri dan lebih mendekatkan diri kita kepada ide. Demikianlah materi kita tentang catur purusa arta. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami ajaran catur purusa arta di dalam kehidupan kita.